Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalbar bersama puluhan nelayan kecil yang ada di Kabupaten Kuburaya melakukan audiensi ke Pertamina untuk mempertanyakan ketersediaan BBM subsidi untuk nelayan pasca adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun sangat disayangkan audiensi tersebut tertutup bagi wartawan peserta yang masuk hanya 10 orang saja dari perwakilan nelayan. Wartawan tidak boleh masuk, tunggu di lobi saja, audiensinya tertutup, kata Nurul, salah seorang resepsionis yang bertugas di kantor PT Pertamina Persero, Marketing Operation Region V Marketing Brand Kalbar, Jalan Sutoyo nomor 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Ketika ditanyakan alasan audiensi tertutup bagi wartawan kepada Sales Brand Manager SBM 2 Kalbar Afif Nur Yulian, alasannya karena keterbatasan ruangan saja, katanya. Oke, baik, sebelumnya selamat siang. Ya. Pada hari ini kami berkesempatan berdiskusi dan menerima audiensi dari kawan-kawan nelayan di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya. Dan pada pertemuan pagi hari ini tentunya kami menerima masukan-masukan yang saat ini mungkin dialami oleh teman-teman nelayan juga di Kabupaten Kuburaya, dan kami sudah tampung serta kami coba untuk diskusikan dan sudah ada jalan keluarnya juga. Pada prinsipnya Pertamina memastikan bahwa kecukupan stok untuk di Kabupaten Kuburaya ini aman, dan untuk penyaluran kepada teman-teman nelayan ini kami tetap akan upayakan sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku. Jadi kalau nelayan ini juga selama ada surat rekomendasinya yang diterbitkan oleh SKP yang membidangi, tentunya selama itu sesuai dan ditujukan kepada lembaga penyalur Pertamina, tentu kami akan upayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kita bisa dilayani. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Kuotanya untuk yang dikeluarkan untuk nelayan Kuburaya tahun ini? Untuk Kabupaten Kuburaya sendiri ya tentunya untuk kuota ini kan ketetapannya kan ada di pemerintah ya. Jadi kalau dari Pertamina sendiri sih ya kami pastikan aja bahwa penyaluran kami ini sesuai dengan kuota, dan juga tetap diupayakan kepada konsumen-konsumen yang sampai seperti contoh pada hari ini datang ya untuk nelayan, tetap nanti akan ada porsinya juga sesuai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah tadi. Oh, tertutup, media nggak bisa masuk itu, Kak? Ini Pak, jadi memang kan kalau namanya forum ini kan kita adalah forum diskusi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kawan-kawan nelayan juga. Kan tadi kan diskusinya adalah permintaan audiensi untuk kawan-kawan nelayan kepada Pertamina. Nah, tapi kan juga seperti yang disampaikan pada hari ini ya hasilnya juga kami sampaikan sesuai dengan hasil pertemuannya juga seperti itu. Alasan kenapa? Kan adalah audiensi untuk kawan-kawan nelayan aja gitu. Jadi itu Pak, alasan kenapa nggak bisa diekspos ke media gitu Pak? Jadi itu memang karena keterbatasan ruangan aja Bang, kita kan masih protokol COVID ya. Jadi kita juga ada, makanya tadi juga teman-teman nelayan kan hanya terbatas aja jumlahnya. Jadi lebih ke menjaga protokol aja. Tapi kan juga tetap hasil audiensinya juga sama sekali nggak ada yang berbeda dengan yang saya sampaikan pada teman-teman media sekarang. Jadi yang dijanjikan kepada para audiens Pak? Kalau menjanjikan sih ya kita nggak pernah menjanjikan apapun ya, tapi memang pada intinya dari Pertamina sendiri memastikan atau menyampaikan kepada teman-teman nelayan bahwa untuk kecukupan stok dan penyaluran ini untuk di Kabupaten Kuburaya termasuk ke teman-teman nelayan ini aman. Jadi tidak perlu khawatir, tinggal bagaimana memastikan bahwa penyaluran yang nantinya ke nelayan ini sesuai dengan Di tempat yang sama, Burhanuddin Abdullah, Direktur LKPI Provinsi Kalbar, menyampaikan bahwa maksud tujuannya bersama para nelayan ke Pertamina bahwa kita mendukung atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang kedua, nelayan meminta dengan naiknya BBM bersubsidi stoknya ada dan mudah untuk memperolehnya, jangan sampai tidak ada, kata Burhanuddin. Menurutnya apa yang disampaikan Pertamina bahwa stok untuk nelayan di Kuburaya aman dan tersedia. Namun memang untuk mendapatkan itu harus ada rekomendasi dari dinas terkait dan kapalnya juga harus memiliki izin. Burhan juga menjelaskan bahwa anggota LKPI ada 3.000 lebih nelayan di Kuburaya, katanya. Nelayan Kabupaten Kuburaya dengan pihak Pertamina. Yang pertama, diskusi pertama, kita sampaikan nelayan mendukung pemerintah dalam menaikkan BBM subsidi. Itu yang pertama. Karena apa alasannya? Karena sekarang BBM bersubsidi itu tidak seluruhnya dinikmati oleh para nelayan, dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar, ya kan? Orang-orang yang mampu. Nelayan mana? Bisa dihitung berapa sih kendaraannya? Paling banyak motornya satu, mobilnya bisa dihitung. Kapan mau dimanfaatkan?
subsidi. Jadi nelayan tidak problem, tidak bermasalah. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, oke, dia dukung. Karena juga dinikmati, bukan dia yang menikmati, orang-orang yang mampu. Nah, karena itu kami datang, kita mendukung kenaikan BBM ini oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya berjalannya kenaikan harga BBM ini cuma satu. Nelayan minta, harganya sudah naik, stoknya harus tersedia. Jangan sampai nanti harganya sudah naik, nelayan ingin melakukan kegiatan usaha melaut, tapi BBM-nya nggak tersedia. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi alhamdulillah Pertamina dalam hal ini stok BBM subsidi nelayan tersedia. Tinggal persyaratannya harus dipenuhi. Kan mudah kok persyaratannya, tidak sulit. Asal mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Mereka mendapatkan jatah BBM bersubsidi. Hanya itu. Cara rekomendasinya? Ya, rekomendasinya kita minta kepada pemerintah. Dalam hal ini misalnya, ini kan dinas kelautan, nelayan. Kita minta ke dinas kelautan dan perikanan. Per individu, Pak? Enggak, nanti kita bikin kelompok lah biar mudah. Nah, jadi artinya Pertamina juga tidak pernah membuat suatu persoalan ini sulit bagi nelayan. Cuman cara nelayan untuk mendapatkan minyak bersubsidi ini punya proses dan punya cara dan punya syarat. Nah, inilah kebanyakan nelayan ini yang belum paham. Maka kita giring ke Pertamina bagaimana mendapatkan BBM bersubsidi ini dengan tepat, murah dan meriah. Nah, gitu. Pak, berarti kesimpulan dari audiensi tadi untuk kedepannya nelayan yang tanpa surat rekomendasi tidak bakal dapat BBM subsidi, Pak ya? Iya, karena itu merupakan syarat utama. Karena ada syarat utama harus nelayan ini harus memiliki rekomendasi. Dia sebagai nelayan, dia punya kendaraan kapal dan kapalnya harus punya izin. Memang benar. Masa sekarang kapal nggak punya izin untuk dapat BBM? Kan susah kan? Harus punya izin. Nggak mungkin tidak punya izin. Nah, dia direkomendasikan oleh pihak pemerintah. Dia harus rekomendasi. Kalau dia karena bukan nelayan, bukan penduduk di situ, kan juga jadi masalah. Nah, ini sudah benar gitu. Artinya, kesimpulannya, diskusi hari ini antara nelayan Pertamina itu sudah cukup baik dan menghasilkan harapan baru bagi nelayan untuk melakukan kegiatannya sebagai pelaut, sebagai nelayan. Nah, kuota Pak yang dia diminta. Jangan lupa ini Kuota yang LKPI. Sebagai pengelola penjual dan juga ada punya kios di pasar ikan Batuan Pak. Karena saat sekarang tuh sangat diperlukan masalahnya bahan minyak Pak. Subsidi. Karena di sana pun untuk di 15 desa itu sangat memerlukan Pak. Kadang-kadang pun minyak pun juga sulit Pak di sana Pak. Selama ini sulit ya? Cuman agak cinta-cinta lah tuh Pak, agak cinta-cinta gitu. Karena Bapak pun harap maklum, di sana pun jauh. Mau dari kota ini bawa ke Rasau, dari Rasau bawa ke Batuan Par kan sulit Pak. Yang keadaan pakai motor air Pak. Harapan Bapak ya? Harapan kita kalau bisa ada ataupun bikin sebuah kios ke ataupun Pertamina kecilan itu mini kan macam mana dapat mungkin kebijaksanaan yang ada di sini gitu Pak. Itu harapan sebagai nelayan di sana Pak. Dan juga seperti anak sekolah yang ditolak air juga sangat memerlukan minyak juga. Karena di sana pulau Pak, ditolak air tuh. Kadang-kala kok minyak tidak ada, kadang anak sekolah tu mau sekolah tu payah Pak. Dari tingkat SD sampai SMA, SMA, SMK tu Pak. Nah, macam dulu kan pernah putus Pak, tidak ada. Jadi bagaimana jalan kita keluar apabila nanti kalau saya bisa mengurus izin dan juga bikin surat rekomendasi. Saya kan nama Ramli Pak ya, dan juga di pasar ikan ada mereka pun juga tahu, macam Pak Bupati Kemudah Mendra pun juga tahu, Pak Gubernur Pak Tarmiji pun tahu sama saya. Alhamdulillah. Jadi Pak mungkin saya urus surat itu, kemungkinan kalau mereka ngambil sini kan agak sulit Pak. Kenapa yang sangat memerlukan itu kan, tapi sempat mungkin supaya gitu agak banyak ataupun setengah bulan sekali ataupun seminggu sekali kita ngambil dulu Pak. Nah itu harapan saya, cukup sekian Pak. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.